Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mutmainah SPDI, CGP Angkatan 9 dari SD Negeri 048 Mambuliling, Kabupaten Polewali Mandar. Di video kali ini, saya akan menyampaikan koneksi antar materi pada modul 1.4 Budaya Positif. Sebelumnya, perkenalkan dulu Bapak Fasilitator kami, Bapak Irwan MPD, dan Ibu Pengajar Praktik kami, Bu Rusmeti DJ, SPD. Adapun kesimpulan mengenai peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah antara lain, saya telah berperan sebagai pemimpin pembelajaran dan bertindak sebagai coaching bagi rekan sejawat dan juga murid. Saya telah menerapkan budaya positif di sekolah, yaitu dengan membuat keyakinan kelas bersama murid, menyelesaikan masalah murid dengan segitiga restitusi, menghentikan pemberian hukuman kepada murid, dan meminimalisir pemberian penghargaan yang berlebihan, serta senantiasa berupaya bertindak sebagai manajer, agar motivasi intrinsik dalam diri murid dapat terbentuk. Nah, keterkaitan budaya positif, filosofi Ki Hajar Dewantara, nilai dan peran guru penggerak, serta visi guru penggerak adalah dengan menerapkan budaya positif di sekolah, maka akan mempermudah dalam mencapai tujuan pendidikan yang sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid dan menumbuh kembangkan potensi yang ada pada peserta didik. Keterkaitan dengan nilai dan peran guru penggerak, budaya positif dapat terwujud apabila seorang guru penggerak dapat memiliki dan menerapkan nilai dan peran guru penggerak, yaitu reflektif, inovatif, mandiri, kolaboratif, dan berpihak pada murid, serta mampu berbagi praktik baik dengan bertindak sebagai coaching bagi guru lain. Keterkaitan dengan visi guru penggerak, salah satu perubahan yang diinginkan sesuai visi guru penggerak adalah terbentuknya budaya positif agar tercipta sekolah yang nyaman dan menyenangkan. Untuk mewujudkan visi tersebut dengan pembuatan prakarsa perubahan yang sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara dan sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Pada bagian refleksi, sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep inti yang ada dalam budaya positif? Adakah hal-hal yang menarik untuk Anda dan di luar dugaan? Berdasarkan apa yang telah saya pahami, disiplin positif adalah perilaku atau sikap yang meyakini nilai-nilai kebajikan yang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, kebutuhan akan bertahan hidup. Yang kedua, kebutuhan akan kasih sayang. Yang ketiga, kebutuhan akan kekuasaan. Yang keempat, kebutuhan akan kebebasan. Dan yang kelima, kebutuhan akan kesenangan. Ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, berupa hukuman. Untuk menghindari ketidaknyamanan, mereka akan senantiasa berpikir apa yang akan terjadi jika saya tidak melakukannya. Yang kedua, motivasi penghargaan. Untuk mendapatkan imbalan dari orang lain, mereka akan senantiasa berpikir apa yang akan saya dapatkan jika saya melakukannya. Kemudian yang ketiga, motivasi restitusi. Untuk menghargai diri sendiri, mereka akan senantiasa berpikir saya akan menjadi orang yang seperti apa jika saya melakukannya. Terkait istilah hukuman dan konsekuensi, keduanya memiliki perbedaan. Hukuman tidak terencana atau secara tiba-tiba, bersifat satu arah dan murid tidak akan tahu apa yang akan terjadi. Sedangkan konsekuensi itu adalah terencana dan disepakati sesuai aturan, bersumber dari 2 arah yaitu guru dan murid. Karena bersumber dari murid, pastinya murid tahu akan konsekuensi dari aturan yang telah dilanggar. Ada 5 posisi kontrol guru. Yang pertama sebagai penghukum, pembuat merasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Dari kelima posisi kontrol tersebut, posisi manajernya yang paling ideal. Sebagai manajer, guru akan melibatkan siswa dalam menemukan sendiri solusi dari permasalahan yang dibuat murid, sehingga tercipta identitas positif atau identitas berhasil pada murid. Selanjutnya, keyakinan kelas. Guru berperan membuat keyakinan kelas yang dibuat bersama murid untuk menumbuh kembangkan perilaku-perilaku baik pada murid. Berikut adalah contoh pembuatan keyakinan kelas yang sudah saya terapkan di kelas saya sendiri. Selanjutnya adalah segitiga restitusi. Guru yang berperan sebagai manajer dapat menyelesaikan masalahnya dengan penerapan segitiga restitusi, yaitu metode penyelesaian masalah dengan proses dialog yang dilakukan guru kepada murid, di mana murid sendiri yang menemukan solusi dari permasalahannya. Ada 3 tahapan dalam segitiga restitusi. Yang pertama,
menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Pada bagian refleksi selanjutnya, hal menarik bagi saya adalah ketika saya mempelajari motivasi perilaku manusia berupa penghargaan, ternyata dengan pemberian penghargaan secara berlebihan justru kurang efektif kita terapkan dalam pembelajaran. Karena murid akan lebih tergantung dan senantiasa berpikiran apa yang akan mereka dapatkan jika ia melakukannya. Sehingga, jika kita berhenti memberikan penghargaan atau reward, anak tidak akan berperilaku sesuai yang kita inginkan dan justru menimbulkan motivasi eksternal pada murid. Perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun di sekolah Anda setelah mempelajari modul ini? Perubahan yang terjadi adalah saya menyadari bahwa posisi kontrol yang saya terapkan selama ini ternyata salah. Selama ini saya bertindak sebagai penghukum, pembuat merasa bersalah, dan kadang sebagai teman. Seharusnya kita bertindak sebagai manajer. Pengalaman seperti apakah yang pernah Anda alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam budaya positif, baik yang dilakukan di lingkup kelas maupun di sekolah Anda? Pengalaman yang sudah saya lakukan yaitu saya membuat keyakinan kelas dengan mengajak murid menuliskan sendiri keyakinan kelas apa yang mereka inginkan, lalu disepakati bersama. Selain itu, saya juga menyelesaikan masalah siswa yang berkelahi dengan segitiga restitusi. Bagaimanakah perasaan Anda ketika mengalami hal-hal tersebut? Perasaan saya sangat bersyukur bisa mendapatkan dan menerapkan budaya positif ini, dan saya merasa terus tertentang untuk memperbaiki nilai-nilai sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Menurut Anda, terkait pengalaman dalam penerapan konsep-konsep tersebut, hal apa sajakah yang sudah baik? Adakah yang perlu diperbaiki? Hal yang sudah baik adalah diterapkannya keyakinan kelas yang dapat membuat siswa selalu tersadar akan tindakan yang akan melanggar nilai-nilai yang telah disepakati. Hal yang perlu diperbaiki adalah posisi kontrol guru yang masih cenderung sebagai penghukum dan sebagai teman agar bisa bertindak menjadi manajer. Sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang paling sering Anda pakai? Sebelum mempelajari modul ini, saya terkadang bertindak sebagai penghukum dan pembuat merasa bersalah, sehingga terkadang murid menjadi lebih takut dan munculnya rasa tidak nyaman dalam pembelajaran. Setelah mempelajari modul ini, saya berupaya bertindak sebagai manajer, di mana saya melibatkan murid dalam menemukan solusi dari permasalahannya. Perbedaannya, murid lebih sadar akan kesalahannya. Sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid Anda? Ya, sebelum mempelajari modul ini, saya sudah mempraktikkan langkah segitiga restitusi, namun tidak secara utuh. Saya hanya mempraktikkan bagian validasi tindakan yang salah, namun pada bagian menstabilkan identitas dan menanyakan keyakinan tidak saya terapkan sebelum mempelajari modul ini. Selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal-hal lain yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif, baik di lingkungan kelas maupun di sekolah? Hal yang menurut saya sangat penting adalah kolaborasi antar semua pihak di sekolah, baik itu terhadap rekan sejawat, atasan, murid, dan orang tua. Karena sehebat apapun perubahan, jika tidak ada kolaborasi, maka hasilnya tidak akan maksimal. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga bisa menginspirasi. Salam guru penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.